Kali ini gua akan tutorial vector pad. Pertama kalian klik tombol plus yang ada di atas. Kemudian klik yang tulisannya itu baru. Nah, di sana. Pokoknya gua udah tandain semuanya. Untuk nama bebas namanya apa saja. Untuk ukuran kanvas seperti bisa 100 kali 100. Nah, di sini gua akan kasih tahu kalau untuk warna dari si kanvas tersebut. Biasanya kalau untuk pad itu menggunakan warna hijau. Kalau udah disetting dengan pas, tinggal klik buat aja. Nah, dari situ kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, sebenarnya sama aja seperti tutorial-tutorial yang sebelumnya. Jadi, kalian klik titik 3, import, pilih dari galeri, karena biasanya udah disiapin dari galeri. Kemudian setelah dipilih dari galeri, pilih foto mana yang akan kalian bikin vektor. Setelah itu, kalian klik jiplak. Nah, di klik jiplak ini ada beberapa pilihan lagi nih di bawahnya. Biasanya gua pilih yang urutan kedua dari kiri. Nah, supaya kalian tidak usah pusing-pusing lagi mau entah kegeser atau apapun itu karena gak akan mungkin kegeser. Kalau misalkan objeknya bengkok, kalian tinggal klik yang urutan ketiga. Kemudian untuk menampilkan layar, di sana ada yang layar, yang pinggirnya titik 3 itu, yang pertengahan itu layar. Kemudian klik objeknya dan opasitasnya di fullkan saja. Setelah opasitasnya full, settingan semua udah full, kalian klik tools, kemudian pilih yang namanya ballpoint pen. Untuk kuasnya seperti biasa gua menggunakan yang namanya lasso. Jadi ballpoint pen plus lasso. Nah, di sana kalian bisa langsung lanjut ke bagian pengetesan di area T. Terutama kalau untuk pad itu ya yang jelas di bagian hidung terutama itu yang harus diutamakan. Nggak harus bagian hidung dulu, bisa dari mata, hidung, kemudian ya masih banyak lagi lah, pokoknya area T dulu. Kalau misalkan mulutnya terbuka ya mulutnya dulu dan bisa beberapa cara ya, bisa dari mulut, hidung, terserah tergantung dari kebiasaan kalian. Kalau gua biasanya mulai dari hidung, mata, kemudian kalau misalkan mulutnya terbuka ya mulut. Habis mulut, pokoknya area T sudah selesai baru ke arsiran bulu supaya tidak bolak-balik ke tools-tools yang banyak meskipun toolsnya yang dipakai cuma itu aja tapi ya seperti itulah. Kalau untuk bagian mata seperti biasa gua tracingkan dulu. Nah, berbeda sekali dengan vektor wajah ya. Kalau vektor manusia atau vektor wajah itu kan matanya nggak dibikin di blok kayak gitu enggak, tapi dibikin kayak list aja seperti itu. Nah, kalau untuk vektor pet itu dibikin se apa ya? Di blocking bagian hitamnya kemudian baru diarsir bagian kornea matanya. Seperti itulah baru dibikin kornea matanya. Kemudian untuk efek dari highlight cahaya yang masuk ke mata itu menggunakan opasitas yang lapisan pertama opasitas 40, yang lapisan keduanya opasitas 100. Ya cuma dua lapisan kalau untuk highlight, jadi opasitas dan yang pakai opasitas dan yang tanpa pakai opasitas. Kalau untuk bagian mulut sepertinya gua juga sering jelasin ya, bagian mulut, kemudian bagian lidah di segmen, kemudian jangan dirubah dulu, setelah di segmen langsung select, kemudian cut dan paste. Itu caranya. Jangan sampai ada yang digeser-geser dulu. Untuk bagian shading seperti biasa untuk bagian shading ya kalian ikutin saja dari si bentuk gambarnya itu, misalkan bagian shading, kemudian bagian lighting, pokoknya yang bagian-bagian di mulut itu harus sedemikian. Diusahakan semirip mungkin lah. Dari warna, dari bentuk dan ya intinya dari dua itulah, dari warna dan juga bentuk. Kalau dari highlight dan yang lainnya itu kan apa ya? Mengikuti lah. Nah, di sini juga kalau untuk di bagian mulut, yang area mulut lah pokoknya gua nggak menggunakan cara eyedrop. Karena kenapa? Karena kalau untuk bagian mulut itu kan berbeda-beda ya. Misalkan kita ambil dari warna coklat tiba-tiba ada warna biru dan warna lain. Jadi usahakan kalau untuk di bagian area mulut itu ya gunakanlah yang namanya warna turunan seperti di bagian hidung. Nah, kalau untuk arsiran seperti biasa gua menggunakan lazy tools. Untuk radiusnya udah tadi gua atur ke ukuran 1. Jadi di sini gua kalau arsiran di bagian bulu itu gunakan lazy, kemudian kuasnya lasso, untuk
settingan di radiusnya 1 elastis on. Karena ada beberapa orang yang berbeda dengan yang gua biasanya gambar. Ada orang yang setting lazy-nya itu radius full, elastis off. Kalau gua kebalikannya, radius kecil, elastis on. Ya tergantung kalian mau manutnya yang mana lah. Mau manut gua gak apa-apa, mau manut yang lain juga gak apa-apa. Itu tergantung dari selera kalian dan tergantung dari kebiasaan editing kalian. Nah, yang penting kalau untuk arsiran itu semuanya sama ya. Arsiran dimulai dari bagian mana dulu? Biasanya kalau gua area mulut itu termasuk hidung ya. Itu biasanya kan kalau area si moncong si guguk ini kan ya masuknya ke area-area itulah. Jadi gua kalau biasa mengarsir ya seperti ini. Nah, kalau berbicara masalah arsiran, arsiran itu yang penting akurat dengan arah bulu yang akan kita gambar. Misalkan bagian moncong ada yang ke kiri, ada yang ke kiri, ke kanan, ke atas, kalian ikutin saja. Kemudian di area yang moncong yang dekat mulut itu kalian kasih aja ke arsiran yang ke kanan, ke kiri. Pokoknya kalian bisa ikutin saja semua arsiran yang bisa gua gambar lah. Pokoknya bukan sok-sok menggurui, tapi kalau gua biasanya gambar seperti itu. Nah, kalau untuk bagian moncong cukup seperti itu, lanjut ke bagian jidat. Nah, di sini kalau untuk bagian jidat sama aja. Ikutin alur bulu. Intinya tetap kalian ikutin alur bulu yang mana. Misalkan ke kanan dan ke kiri, ke atas. Ya pokoknya gak jauh beda lah. Semua arsiran bulu asu ya seperti itu semuanya. Nah, kalau di bagian atas itu yang di kepala atas itu, biasanya gua hanya kasih arsiran kanan kiri. Nggak dibikin arsiran bulu ke atasnya. Karena kenapa ya? Karena kalau kita bikin kesannya itu nggak rapi gitu, nggak bagus. Nah, kalau udah beres dari bagian kepala, gua langsung ke bagian mata. Nah, di sini kenapa gua langsung arsir bagian mata? Karena inilah yang akan menentukan eh, apa ya? Titik dari si arsiran antara penyambung arsiran mata dan juga hidung. Di sini titik temunya. Nah, jadi biasakan dulu kalau kalian belum terbiasa dengan membuat vector pad, ya dengan cara seperti ini dulu lah. Karena gue juga dulu ya emang dari awalnya seperti ini dan gak ada yang tutorial gimana caranya nggak ada karena apa ya gue full otodidak. Jadi ini semua adalah ilmu yang gue ulik sendiri dan kalau kalian mau tiru cara gue arsir ya boleh aja. Kalau kalian udah punya cara sendiri ya itu tergantung dari lu aja lah pokoknya. Nah, di sini kalau gua arsiran itu yang pasti kalau anjing yang berbulu pendek itu biasanya gua arsir ke kanan dan ke kiri. Nah, yang biasanya gua kelarin dulu ya tentunya mm, antara dari wajah si asu tersebut ya. Misalkan bagian mana? Mau bagian kiri dulu boleh, bagian kanan dulu juga boleh. Tapi kalau biasanya gua gambar bagian kirinya dulu. Ya meskipun kirinya nggak tahu yang mana ya, karena gua itu gunakan yang namanya flip tools atau dibalik, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Itu biar mempermudah kita ketika mengarsir si bulunya itu. Karena ada juga orang yang mahir mengarsir ke arah kiri, tapi nggak mahir arsir ke arah kanan. Jadi di situ kalian bisa gunakan yang namanya flip tools atau dibalik. Flip itu kan dilipat ya, berarti dilipat dari kiri ke kanan ya, dari kanan yang ke kiri ya, seperti itulah. Pokoknya kalau di Corel ataupun di AI mungkin ada di mirroring lah atau di kalau mirror kan nggak bukan mirror ya, ya di flip lah, dibalik dari kanan yang ke kiri dari kiri ke kanan. Yang seperti itulah pokoknya. Kalian coba aja lah namanya flip tools atau balikan. Nah, kemudian kalau dari selesai mata kemana lagi? Biasanya gua beresin dulu sebagian muka si asunya itu. Nah, kenapa gua beresin dulu? Ya karena seperti tadi gua bilang, gua itu arsirannya mahirnya ke arah kiri. Jadi kalau ke arah kanan itu agak sulit ya. Bisa bisa ya bisa, tapi mungkin kecepatannya dan kerapihannya itu agak kurang.
Jadi gua enaknya arsirnya ke kiri karena gua menggunakan jempol, nggak menggunakan stylus pen. Mungkin di next year lah atau beberapa bulan lagi gua akan coba menggunakan stylus pen. Karena kebetulan di sini gua masih menggunakan handphone. Jadi ya kalau gua beli stylus pen juga buat apa? Kecuali kalau gua udah pindah ke tablet ataupun iPad ya mungkin gua akan coba menggunakan stylus pen. Nah, di sini seperti gua tadi bilang, harus dibereskan area sebelahnya dulu. Jadi dalam artian itu kita harus fullkan beres bagian moncong sebelah dari sebelah wajahnya itu, bereskan keseluruhan dari si kepala asu tersebut, bereskan, arsir, kita arsir sampai ke area pipinya, kemudian moncong sampai ke kuping-kupingnya itu juga harus dibereskan secara seksama. Nah, kalau kita sudah menemukan titik yang tadi gua bilang, kayak arsiran di dekat mata, arsiran yang nyambung antara mata dan juga si moncongnya anjing itu akan lebih mempermudah kalian ketika membuat arsiran. Nah, jadi itu adalah titik-titik yang biasanya gua bikin. Nah, seperti di tutorial-tutorial yang sebelumnya di tahun-tahun kemarin lah. Gua sering kasih arahan, misalkan arsiran yang pertama kemana, biasanya ke kiri kanan itu bagian moncong, sampai ke bagian atas itu semuanya arsirannya dominan ke kanan kiri semuanya, supaya kita itu tracingnya enak dari moncong yang atas hidung itu full sampai atas, sampai mentok di area jidatnya itu, kemudian moncong bagian bawah yang deket ke mulut, diarsir juga kanan kiri, baru kita mau pilih kelarin yang mana dulu. Mau arsir ke kanan ataupun arsir ke kiri. Nah, biasanya gua kelarin arsir ke kiri keseluruhan. Habis beres semuanya, baru gua gunakan yang namanya flip tools. Kita arsir lagi yang sebelahnya. Karena ketika udah di flip itu, jadi yang beres, ya kebalik lah. Yang beres jadi di kanan, yang belum jadi di kiri. Jadi kita arsir lagi ke kiri. Itu cara yang biasanya gua pakai dari keseluruhan vektor yang gua bikin lah. Khususnya untuk vektor hewan, tapi ya kalau untuk vektor wajah gak ngefek, mau di flip mau apapun itu ya gak ada efek sama sekali. Nah, jadi yang seperti gua bilang tadi, itu arsiran harus dibereskan sampai ke bagian menyeluruh dari si gambar yang kita jiplak. Sampai, nah misalkan kalau untuk ini itu si dognya itu apa ya, bisa disebut lumayan sulit untuk di tracing karena bentuk bulunya yang gak friendly banget lah. Ini kalau kita mau bikin mulus, hasilnya mungkin jadi beda. Kalau kita bikin asal-asalan atau kita bikin mengikuti alur si bulunya itu, ya hasilnya juga tidak terlalu bagus. Pokoknya kalau untuk bulu yang seperti itu, seperti ini, sangat tricky sekali. Ada beberapa trik lah. Pokoknya kalian kalau mau tahu, bisa cek aja hasilnya di Instagram @fgh_kreatif. Itu ada beberapa referensi yang mungkin bisa membantu kalian ketika kalian mau belajar vector pad. Nah, ada yang bulu kriwul, ada, tapi tidak tidak terlalu kriwul banget. Kemudian ada yang bulu panjang, itu ya pasti ada karena itu yang paling gampang ketika digambar. Ada yang kayak model asunya itu Chihuahua yang arsirnya itu sangat rumit karena kita harus mengikuti seluruh alur bulu. Misalkan kalau yang Chihuahua itu kan yang ke pinggir ya ke pinggir semua, yang ke atas semua. Jadi itu lumayan ribet. Meskipun bulunya semi panjang, tapi itu sangat tricky sekali ketika kita mengerjakannya. Kalau kalian mau tahu, adalah scrolling di video gua yang beberapa bulan ke belakang itu, ada yang Chihuahua yang semi-semi semi panjang lah bulunya. Ya kurang lebih bulunya seperti ini. Jadi kalau disebutnya itu agak mencuat-cuat ke atas gitu, pokoknya bikin males lah.
Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka dengan anjing bullpen tapi tidak dengan yang bulu seperti ini. Ini termasuknya bullpen tetapi apa ya? Sulit untuk dikerjakan. Nah, itulah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian mau join di tim lain yang lagi rame-ramenya ini bulan sekarang untuk Vector Pet. Meskipun tidak seramai tahun kemarin, tapi ya masih kehitung lumayan lah. Gak terlalu lama tapi lumayan. Nah, kalau udah selesai seperti tadi, tinggal kalian gunakan VipTools dan arsir lagi di bagian sebelahnya. Kenapa gua gak record di bagian sebelahnya ya? Karena buat apa sih? Udah dikasih tahu trik dari yang tadi. Mungkin kalian nonton juga. Udah ini udah tahu bakalan di skip. Makanya gua langsung ke bagian badannya. Kalau untuk bagian badan itu sering banget lah gua bilang kalau bagian badan itu gak harus detail, yang penting mirip. Nah, kenapa gua bilang seperti itu? Karena kalau gua bilang misalkan untuk bagian badan juga harus detail, itu gak harus detail. Yang penting sesuai aja. Misalkan bulunya pendek ya kasih arsirannya yang pendek-pendek. Kalau bulunya panjang kasih arsiran yang panjang-panjang. Masalah warna kita gunakan airdrop. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai tinggal edit, kemudian geser sedikit warnanya. Kalau misalkan masih rewel juga ya itu berarti kesalahan dari klien Anda sendiri. Karena biasanya kalau gua gambar itu ya kalau bagian badan ya cukup simple aja, gak perlu ribet-ribet banget. Karena kalau bagian badan itu hanya beberapa persen orang yang memperhatikan kedetailan di bagian badan. Terkecuali kalau kalian joinnya di tim yang full detail, mungkin harganya juga berbeda dari yang lain. Dan untuk tutorial kali ini cukup sekian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Buat kalian yang mau vektor wajah secara gratis bisa langsung DM ke Instagram @efgh_kreatif. Kalian bisa langsung minta saja.